perseteruan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dengan netizen makin memanas. Kini tim kuasa hukum Kartika Damayanti melaporkan orang tua Ayu Ting Ting yang diduga menyebarkan alamat orang tua korban yang berada di Bojonegoro di media sosial. Kita akan melaporkan ke Polda Jatim. Yang kita laporkan nanti adalah pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kalau misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kalau memang mau dilaporkan orang tua Ayu Ting Ting, ya akan backup, ya akan kerahkan tim advokasi Dewi Tanjung untuk membantu orang tua KD apabila memang dia merasa tidak nyaman dengan sikapnya orang tua Ayu Ting Ting. Keempat kuasa hukum dari Kartika Damayanti mendatangi Polda Jawa Timur dengan membawa barang bukti berupa foto-foto rumah orang tua Kartika Damayanti di Bojonegoro beserta alamatnya di media sosial. Untuk memberikan pendampingan hukum, pembelaan terhadap orang tua dari KD. Lihat tunggu tanggal main. Memang bisa orang tuanya buat jaminan kita ini. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu, ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter, menjadi hunted. Kalau Hotman Paris ini bilang jangan sampai the hunter becoming the hunted. Yang tadinya itu mau memburu, malah akan diburu oleh siapa? Oleh hukum itu sendiri. Perlakuan orang tua Ayu Ting Ting dinilai melanggar pasal 28 soal Undang-Undang ITE karena dinilai merugikan pihak keluarga Kartika Damayanti. Orang tua dari KD yang mengalami peristiwa penistaan, pelecehan, dan juga intimidasi serta ancaman dari saudara AR dan saudari UK. Ada keluar statement dari orang tua Ayu Ting Ting. Kalau bisa orang tuanya dijadikan jaminan, kami akan jadikan jaminan untuk dipenjara. Hukum dari mana itu? Itu perkataan orang sombong. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Ya dia yang mempertanggungjawabkan, bukan orang tuanya. Perseteruan antara keluarga Ayu Ting Ting dengan haternya, yakni Kartika Damayanti atau KD, menemui babak baru. Setelah pihak Ayu Ting Ting yang terlebih dahulu melaporkan KD atas dugaan penghinaan ke kepolisian, kini giliran pihak keluarga KD yang akan melaporkan balik. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum KD, Bambang Wahyu Widodo. Rencana kami akan melaporkan ke Polda Jatim dari DPW Jatim untuk memberikan pendampingan hukum, pembelaan terhadap orang tua dari KD yang mengalami peristiwa penistaan, pelecehan martabat, intimidasi, serta ancaman dari saudara AR dan saudara UK, kata Bambang Wahyu Widodo, dikutip kompas.com Senin 6 September 2021. Laporan itu terkait dengan kedatangan orang tua Ayu Ting Ting ke kediaman KD di Bojonegoro, Jawa Timur. Yang kami laporkan nanti adalah pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ucap Bambang. Sementara itu, pihak Ayu Ting Ting melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menanggapi rencana pelaporan tersebut. Itu adalah hak setiap warga negara yang merasa ada hak-hak terlanggar untuk membuat laporan, ucap Minola. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan, kira-kira apa ya pelanggaran yang dilakukan ketika orang tua Ayu datang berkunjung untuk mengklarifikasi atas dugaan bullying atau penghinaan yang dilakukan oleh KD, tambah Minola. Diberitakan sebelumnya, Ayu Ting Ting melaporkan akun Instagram @gundik_empang ke Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Agustus 2021. Sang pelantun Sambalado ini mengambil langkah hukum untuk memberikan efek jera agar pelaku lebih berbudaya dalam bermain media sosial. Sebelumnya, orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum
menyambangi rumah Kartika Damayanti yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut Kapolres Bojonegoro AKBP EG Pandia mengatakan, rumah itu kediaman orang tua Kartika, sementara Kartika sendiri tidak berada di rumah. Politisi Dewi Tanjung kritisi tindakan orang tua Ayu Ting Ting yang datangi rumah haters. Dewi Tanjung nampak geram dengan arogansi orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, di mana keduanya sempat mendatangi rumah haters atau penghina Ayu Ting Ting di Bojonegoro, Jawa Timur. Kita ini orang timur yang masih punya adab ketimuran yang dipakai. Walaupun lagi emosi, jangan karena kita orang kaya raya dari Depok datang ke kampung, sombong langsung begini dengan muka yang tidak bersahabat. Tapi sikap orang tua Ayu Ting Ting jauh lebih salah, melakukan intimidasi. Melabrak itu intimidasi, mengancam itu ada pasalnya dan itu melanggar hukum. Selain itu, Dewi Tanjung menilai orang tua Ayu Ting Ting sombong, terlebih Abdul Rozak. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Senin 9 Agustus 2021. Ada keluar statement dari orang tua Ayu Ting Ting, kalau bisa orang tuanya dijadikan jaminan, kami akan jadikan jaminan untuk dipenjara. Hukum dari mana itu? Itu perkataan orang sombong. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum? Ya dia yang mempertanggungjawabkan, bukan orang tuanya. Sementara itu, ia tidak bermasalah dengan sikap sang pedangdut dalam menanggapi kasus ini. Yang saya kritisi itu sikap orang tua Ayu Ting Tingnya yang sombong dan arogan, apalagi bapaknya. Kalau Ayu Ting Tingnya sih nggak begitu bermasalah buat aku ya, terang Dewi Tanjung. Menurutnya sangat lumrah apabila Umi Kalsum dan Abdul Rozak membela anak dan cucunya Bilqis. Namun ada sikap yang justru dinilai tak lazim, yakni ketika berhadapan dengan orang tua sang penghina. Kalau memang mau dilaporkan orang tua Ayu Ting Ting, ya akan backup, ya akan kerahkan tim advokasi Dewi Tanjung untuk membantu orang tua KD apabila memang dia merasa tidak nyaman dengan sikapnya orang tua Ayu Ting Ting, tapi sebaiknya ya diselesaikan secara kekeluargaan ya. Identitas penghina yang diketahui bernama Kartika Damayanti adalah seorang TKW di Singapura. Lantas saat orang tua Ayu Ting Ting datang ke Bojonegoro, mereka hanya bertemu orang tua Kartika Damayanti. Wajar orang tua bela, tapi yang tidak wajar dia itu melawan orang yang tidak tahu apa-apa, tambahnya. Lanjut, ia menyoroti ucapan Umi Kalsum yang ingin memenjarakan orang tua penghina sebagai jaminan. Dewi Tanjung tegas menolak, seharusnya yang patut dihukum adalah si penghina, yakni Kartika Damayanti. Yang salah pembuli, ya hukum dia, bukan orang tua si pembuli yang didatengin, jelas Dewi Tanjung. Wajar orang tua Ayu Ting Ting membela cucunya, membela anaknya karena dibully. Wajar. Tapi sikapnya itu yang melabrak orang tua Kartika, itu yang Nyai salahkan. Orang tua Kartika ini kan tidak tahu apa-apa. Tak sampai di situ, Dewi Tanjung juga menyinggung kedatangan orang tua Ayu Ting Ting di Bojonegoro. Padahal kala itu, pemerintah tengah menerapkan PPKM di beberapa daerah di Jawa dan Bali. Ini orang tua Ayu Ting Ting datang ke Bojonegoro hanya ingin melabrak, itu bisa lolos di masa PPKM. Bapaknya Ayu Ting Ting kan ke Bojonegoro pakai mobil, lewat darat, bukan lewat udara. Emangnya di udara ada penyekatan? Orang tua si KD ini nggak tahu apa-apa, dia hanya orang kecil yang udah tua tinggal di kampung. Mungkin dia tidak mengikuti infotainment. Ngapain orang tuanya Ayu Ting Ting datang ke Bojonegoro di masa PPKM? Jakarta Bogor aja kita dilarang, apalagi Jakarta Bojonegoro, pasti ada penyekatan, imbuhnya. Tidak hanya Dewi Tanjung, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo juga sempat beri tanggapan. Soal tindakan orang tua Ayu Ting Ting, ia mengungkapkan bahwa ini menjadi sorotan masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Fotainment, Selasa 3 Agustus 2021. Ini menjadi berita yang besar. Kemudian ada satu pertanyaan besar dari masyarakat dan media meliput, bahwa di saat PPKM level 4 ini ada tokoh yang bisa keluar daerah, ujar Rahmat Handoyo. Meski begitu, ia tak mempersalahkan mengenai perjalanan yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting. Yang jadi perhatiannya adalah dampak dari tindakan Umi Kalsum dan Rozak tersebut. Padahal pemerintah sedang menggencarkan penerapan PPKM untuk mengendalikan kasus COVID-19.
Lantaran belakangan angka kasus positif meningkat drastis dan pasien meninggal terus bertambah. Rahmat Handoyo menjelaskan, pemerintah pun kini sedang membatasi mobilitas warganya. Saya nggak mempersoalkan soal itu, tetapi saya ingin dampaknya ya. Ini kan PPKM, bagaimana pemerintah punya niat untuk mengendalikan COVID-19, bebernya. Rahmat Handoyo mempertanyakan soal izin yang dimiliki orang tua Ayu Ting Ting saat menempuh perjalanan. Meski begitu, ia tidak akan mempersalahkan itu apabila memang ada bukti dan sudah sesuai peraturan. Kita sampaikan pada yang bersangkutan, apakah sudah punya izin? Kalau sudah sesuai ketentuan, ya saya kira nggak ada soal, ungkap Rahmat Handoyo. Saya Dewi Tanjung itu bukan mau pansos, bukan mau terkenal. Karena saya itu bukan mau cari nama, bukan mau pansos. Nyai hanya mau membela orang kecil yang ditindas. Lihat tunggu tanggalnya. Kalau memang bisa orang tuanya buat jaminan. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum. Kalau datang hanya sekedar kamu jangan gitu ya, minta maaf ya, masih oke. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu, ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter menjadi hunted. Kalau Hotman Paris ini bilang jangan sampai the hunter becoming the hunted. Yang tadinya itu mau memburu, malah akan diburu oleh siapa? Oleh hukum itu sendiri. Kalau memang mau dilaporkan orang tua Ayu Ting Ting, dia akan backup. Dia akan kerahkan tim advokasi Dewi Tanjung untuk membantu orang tua KD apabila memang dia merasa tidak nyaman dengan sikapnya orang tua Ayu Ting Ting. Tapi sebaiknya ya diselesaikan secara kekeluargaan ya.